Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Orang tua itu mengerutkan kening sebelum mengangguk pelan. Saya pernah mendengar bahwa Dong Bo Sueying telah menjadi kultivator dengan teknik alam ilusi terkuat. Dengan mengandalkan itu, dia dapat dengan mudah menginterogasi dan mendapatkan teknik kultivasi dasar dari garis keturunan kita. Ini adalah sesuatu yang saya yakini. Tetapi hanya dengan mengandalkan teknik dasar, bagaimana mungkin untuk menyimpulkan teknik teleportasi alam destruktif kami darinya? Saat itu, alam saya telah mencapai tahap yang cukup, dan hanya setelah diajarkan teknik oleh guru saya dapat mempelajarinya. Bagaimana dia bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyimpulkannya? Master Gunung Beralis Merah dengan cemas menjawab, Dong Bo Sueying itu memiliki bakat yang sangat tinggi. Berapa lama dia berkultivasi untuk mencapai ranahnya saat ini? Dengan kemampuan pemahamannya, tidak sepenuhnya mustahil baginya untuk menyimpulkan semuanya. Memang, dia memiliki bakat yang hebat. Myriad Realm Tavern Master tetap ragu. Bergantung pada dirinya sendiri untuk menyimpulkan teknik destruktif Realm Teleportation? Menurut pemahamannya, hanya guru mereka yang bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan teknik teleportasi alam destruktif ini. Gurunya adalah seorang kultivator yang luar biasa. Kultivator lain yang bisa mencapai ini adalah Monarch Nine Cloud, meskipun dia telah meninggal. Monarch Nine Cloud adalah satu-satunya dewa kosmos pada waktu itu yang menerobos menggunakan Dao of Void. Selanjutnya, dia telah mencapai tingkat kedua dewa kosmos. Dengan dasar dan pengalaman yang begitu tebal, Myriad Realm Tavern Master percaya adalah mungkin bagi pihak lain untuk menyimpulkan teknik teleportasi realm destruktif ini dari awal. Tapi hanya Primal Chaos Sueying yang bisa menyimpulkannya? Itu terlalu tak terduga. Mempelajari teknik rahasia relatif mudah. Bagaimanapun, presiden akan menggunakan teknik ini di depan umum. Tapi itu terlalu sulit untuk mencoba menciptakan kembali teknik teleportasi alam destruktif ini. Menurut pengetahuan saya, Monarch Nine Cloud juga bisa menggunakannya di masa lalu. Myriad Realm Tavern Master berkata, apakah mungkin baginya untuk belajar dari Monarch Nine Cloud? Master Gunung Beralis Merah dengan dingin mendengus, apakah penting dari mana dia mempelajarinya? Tidak, lebih penting lagi, setelah Monarch Nine Cloud meninggal, teknik destruktif Realm Teleportation adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh garis keturunan kita. Sekarang Dong Bo Sueying memilikinya, itu bukan lagi teknik unik untuk garis keturunan kita. Jika guru ada, dia mungkin ingin memusnahkan Dong Bo Sueying ini juga. Myriad Realm Tavern Master mengangguk. Dia setuju dengan apa yang dikatakan saudara murid juniornya. Dari mereka bertiga, guru dan murid, Master Kedai Myriad Realm memiliki kepribadian terbaik. Tapi dia masih menciptakan Myriad Realm Tavern Master, membiarkan banyak pembudidaya mengambil misi sebagai pembunuh dan berkeliling membunuh orang lain. Kepribadiannya dingin, meskipun dia telah melampaui itu. Dia tidak terlalu rela untuk berdebat dan bertarung dengan berbagai negara adidaya. Tapi teknik teleportasi alam destruktif ini, dengan kemarahan gurunya, dia juga ingin memusnahkan Sueying. Menjadi muridnya, itu akan menjadi kewajibannya untuk menindaklanjutinya. Aku akan melihatnya nanti dan menentukan apakah dia tahu teknik teleportasi alam destruktif. Setelah dikonfirmasi, saya pasti akan menemukan kesempatan untuk melenyapkannya, kata Master Myriad Realm Tavern. Master Gunung Beralis Merah mengungkapkan seringai jahat. Setelah Sueying tersingkir, Dewa Kosmos hanya bisa datang dan meminta bantuannya. Setelah beberapa saat, Myriad Realm Tavern Master segera menemukan di mana Sueying berada. Dengan mengandalkan avatarnya, dia bisa dengan mudah memata-matai Sueying dari jauh. Sueying berjubah putih saat ini berada di gua rahasia yang tinggal di dalam kekosongan utama. Dia saat ini melepaskan dunia ilusinya untuk mengintai wilayah tersebut. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada iblis penghancur, Sueying mulai mencari di sekelilingnya untuk tujuan berikutnya. Begitu dia mengetahui di mana itu, Sueying akan menggunakan teleportasi jarak jauh untuk melakukan perjalanan lebih dekat ke targetnya. Orang bisa melihat kehampaan terdistorsi sebelum Sueying menghilang. Sueying masih mengejar iblis secara membabi buta. Dan avatar Myriad Realm Tavern Master diam-diam memata-matai Sueying. Teknik teleportasi alam destruktif. Ekspresi lama Myriad Realm Tavern Master menjadi lebih dingin saat dia mengamati.
ini memang teknik teleportasi realem destruktif. Dia yakin 100%. Myriad Realm Tavern Master membuka matanya dan melihat ke arah Scarlet Browed Mountain Master. Kakak murid senior, bagaimana? Tuan Gunung Beralis Merah bertanya. Dia memang menggunakan teknik destruktif Realm Teleportation. Kita harus melenyapkannya, Myriad Realm Tavern Master melanjutkan. Tetapi Anda harus menginterogasinya secara langsung dan menentukan apakah dia telah menyimpulkan teknik destruktif Realm Teleportation dari teknik dasar yang dia peroleh dengan menggunakan dunia ilusinya, atau bahwa dia mempelajarinya dari Monarch Nine Cloud. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menghilangkan warisan mereka. Meskipun Sui Ying telah menangkap sebagiannya, akan lebih baik jika kita bisa melenyapkannya sesegera mungkin. Master Gunung Beralis Merah mengangguk. Sui Ying memang berjalan di sepanjang jalan Dao yang sebenarnya. Dengan waktu yang cukup, Sui Ying mungkin bisa membuat warisan yang mirip dengan garis keturunan mereka ini. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Di hutan belantara yang sunyi, Sui Ying muncul di sini. Dia secara langsung membawa dunia ilusinya ke bawah, menyelimuti gua bawah tanah yang terletak di kejauhan. Ekspresi Sui Ying tiba-tiba berubah saat dia berbalik menuju lokasi yang tidak jauh. Di sana, sesosok muncul dari ruang yang melengkung. Dia adalah Master Gunung Beralis Merah yang saat ini memancarkan aura pembunuh yang dingin. Master Gunung Beralis Merah berdiri di udara menatap Sui Ying dengan dingin. Dia berteriak, "Tuan Istana Dongbo, kamu terlalu tak tahu malu." Tidak tahu malu? Sui Ying terkejut. Tuan Gunung Beralis Merah, Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu malu? Sui Ying merasa bingung, apa yang kulakukan? Hanya karena aku menggunakan alam ilusi untuk melawanmu sebelumnya? Master Gunung Beralis Merah hati-hati mengamati ekspresi Sui Ying. Jika dia mendapatkan teknik dasar dengan mengandalkan alam ilusinya pada murid biasa, pada saat Sui Ying sedang diinterogasi, dia seharusnya jatuh ke dalam perangkap. Secara alami, dia tidak mengesampingkan kemungkinan Sui Ying bisa menyamarkan ekspresinya. Saya tidak membicarakan masalah ini. Aku bahkan tidak peduli tentang bagaimana kamu menggunakan dunia ilusimu untuk mencari iblis penghancur. Tapi, apakah Anda pikir tidak ada yang tahu tentang apa yang Anda lakukan? Scarlet Browed Mountain Master mencibir, sebelumnya, saya telah berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh. Melihat teknik teleportasi saya, kecuali Anda masih mencoba membenarkan diri sendiri? Petik 2. Sui Ying tercengang. Teleportasi? Itu benar. Ingatannya sempurna. Sebelumnya ketika Scarlet Browed Mountain Master melakukan teleportasi, kehampaan yang menyimpang memang meninggalkan kesan yang sama persis dengan teleportasi jarak jauh yang digunakan Sui Ying. Keduanya mengandalkan lubang bola kabut hitam untuk berteleportasi, sehingga menghasilkan gangguan yang relatif kecil di sekitarnya. Saya percaya banyak orang di kekosongan Primal Chaos dan 5 dunia suci besar tahu teleportasi jarak sangat jauh saya ini juga. Sui Ying menggelengkan kepalanya, saya telah menggunakannya berkali-kali di Kastil Void juga. Ini adalah teknik bakat yang saya pelajari melalui kultivasi kuno setelah menerobos ke alam Primal Chaos. Mengapa? Apakah Anda mempertanyakan bakat saya dalam kultivasi kuno? Bakat kultivasi kuno? Sungguh lelucon. Master Gunung Beralis Merah menunjuk Sui Ying dan meraung, ini adalah teknik teleportasi alam destruktif yang unik untuk warisan garis keturunan kita. Bakat kultivasi kuno dianugerahkan oleh hukum tertinggi, dan apa yang diberikannya berada dalam batas hukum tertinggi. Teknik teleportasi alam destruktif dibuat menggunakan hukum di luar kekosongan kekacauan utama, jadi bagaimana itu bisa diberikan oleh hukum tertinggi? Sampah apa yang kamu semburkan? Sui Ying menggelengkan kepalanya, ini adalah sesuatu yang saya tidak tahu. Ada semua jenis bakat kultivasi kuno yang aneh. Bahkan talenta yang bisa mengubah masa lalu dengan cermat telah muncul. Dan bahkan ada talenta yang bisa meramalkan masa depan. Jadi bagaimana dengan bakat teleportasiku ini? Adapun teknik teleportasi alam destruktif apa yang Anda sebutkan? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Jadi, apakah Anda menyiratkan bahwa Anda tidak mencuri teknik teleportasi kami dengan mengandalkan alam ilusi Anda? Master Gunung Beralis Merah mencibir. Tuan Gunung Beralis Merah, saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Sui Ying segera bersiap untuk pergi. Tidak ada gunanya membalas. Apakah kamu mempelajari teknik teleportasi ini dari Monarch Nine Cloud? Master Gunung Beralis Merah tiba-tiba bertanya. Sosok Sui Ying tidak berhenti.
Dia langsung berteleportasi. Sui Ying pertama kali melakukan perjalanan melintasi jarak yang jauh untuk bersembunyi. Dia berdiri di padang gurun yang luas. Banyak pikiran mulai muncul di hatinya. Saya pikir saya tidak akan lagi meninggalkan celah di mana saya mempelajari teknik ini setelah mencapai alam primal chaos. Tetapi mereka yang termasuk dalam garis keturunan guru gunung beralis merah tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini. Dia bahkan menyebutkan tentang bagaimana bakat kultivasi kuno diberikan oleh hukum tertinggi, dan teknik ini didasarkan pada hukum di luar kekosongan kekacauan utama, yang berarti bahwa hukum tertinggi tidak mungkin menganugerahkannya. Tampaknya warisan milik warisan garis keturunannya memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehampaan kekacauan utama. Meskipun itu sedikit merepotkan, Sui Ying juga tidak takut. Mencapai levelnya, tidak banyak hal yang membuatnya takut. Tepat ketika Sui Ying hendak berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh, dia merasakan seutas niat membunuh memasuki wilayah hukumnya, menyebabkan jantungnya menegang. Domain hukum Sui Ying didirikan menggunakan struktur dari alam ilusi. Menjadi ahli terkuat di alam ilusi dalam kekosongan primal chaos, hanya sedikit yang bisa meresap ke dalam domain hukumnya secara diam-diam. Wilayah di sekitar Sui Ying pada jarak 50.000 km akan memiliki domain hukum tak terlihat yang menutupinya seperti dunia nyata yang dibungkus dengan lapisan alam ilusi. Hua gelombang, pada saat musuh menyerang, domain hukum Sui Ying juga diaktifkan. Wilayah sekitar 50.000 km segera menjadi aneh dan beraneka ragam. Banyak lapisan menjadi terdistorsi. Sui Ying terletak di wilayah terdalam dengan banyak lapisan dunia yang bertumpuk satu sama lain. Di permukaan hutan belantara yang dulunya damai, seorang lelaki tua keluar. Seekor binatang buas yang awalnya terbang jauh telah berubah menjadi lelaki tua juga. Sebuah pohon pendek di tengah hutan belantara yang sunyi juga telah menjadi orang tua. Orang tua lain juga muncul dari bawah tanah. Banyak pria tua muncul, dengan total lebih dari 1000 pria tua membunuh jalan mereka ke domain hukum. Penampilan mereka persis sama, sepertinya dia tidak memiliki satu tubuh pun. Tuan kedai segudang, Sui Ying sangat terkejut. Aku benar-benar ditemukan. Myriad Tavern Master sedikit heran juga. Warisan milik garis keturunan gurunya ini ditujukan untuk tubuh yang berdaging. Akibatnya, dia bisa membentuk banyak avatar, meskipun pencapaiannya dalam kekosongan lebih lemah, dan belum mencapai puncak dari kehampaan. Jika dia mencapai itu akan mirip dengan iblis penghancur yang memiliki bakat tanpa bayangan. Dan dia bisa diam-diam muncul di sisi Sui Ying tanpa pihak lain menemukannya. Akan ada kerugian ketika ada keuntungan. Dia memilih jalan ini untuk memiliki banyak avatar, memungkinkan dia untuk tidak takut akan kiamat besar dari kekosongan kekacauan utama. Dia bahkan tidak takut ketika menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti guru suci. Namun demikian, dia sedikit lebih lemah dalam pertempuran. Adik murid juniornya, Scarlet Broward Mountain Master, memilih jalan yang lebih kuat dalam pertempuran, meskipun dia terjebak di alam primal chaos. Hong. Saat Sui Ying menemukan pihak lain, seekor burung dewa merah menyala yang sangat besar, Vermilion Nigmah, muncul. Itu mulai mengepakkan sayapnya, menyebabkan aliran udara merah menyala menyebar di sekitarnya. Banyak alam ilusi mulai turun ke seluruh wilayah, dengan setiap avatar dari Myriad Tavern Master terpengaruh. Meskipun dia memiliki lebih dari 1000 avatar, tampaknya masing-masing dari mereka lemah. Bahkan lebih lemah dariku, Sui Ying bergumam dalam hati. Itu benar juga, jika setiap avatar mengandung kekuatan dewa kosmos biasa, maka Myriad Tavern Master tidak akan tertandingi. Pada kenyataannya, dia tidak pernah dikenal karena kekuatan tempurnya. Bahkan leluhur dunia dan penyihir leluhur lebih kuat darinya. Alam ilusinya mungkin kuat, tetapi Myriad Tavern Master dapat dengan mudah melawannya. Secara alami, dia harus mengeluarkan sebagian dari energi hatinya untuk melawannya. Membunuh. Lebih dari 1000 orang tua mulai menyerang wilayah 50.000 km dari posisi yang berbeda. Tiba-tiba, setiap lelaki tua menjadi terdistorsi dan kabur. Sebuah kepala besar yang menutupi dunia muncul. Itu membentang total 5 juta kilometer dan juga menyelimuti domain ranah ilusi Sui Ying. Saat dia membuka mulutnya, kegelapan tak berujung muncul saat itu menyedot Sui Ying. Hua gelombang. Banyak kuncup bunga hitam besar muncul. Karena Sui Ying sebelumnya telah menyerap energi dari beberapa iblis penghancur yang mati, secara signifikan memelihara jiwanya,
dia sekarang dapat melepaskan 8 bunga dengan 9 kelopak sambil mempertahankan transformasi ke-10 dari Vermilion Nigma. Setiap bunga 9 kelopak melilit yang lain dan Sui Ying yang berjubah putih terletak di bagian terdalamnya. Sui Ying juga telah mengaktifkan 2 harta rahasia yang dia miliki. Saat 12 gelang Primal Badge diaktifkan, banyak lapisan cahaya menumpuk di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, jubah putih yang dikenakan Sui Ying juga memancarkan cahaya keemasan. Bahkan ada cahaya biru di permukaan tubuhnya. Kepala besar Myriad Tavern Master hanya tersedot, menyebabkan segala sesuatu di wilayah 1,5 juta kilometer dilahap. Lingkungan Sui Ying menjadi gelap, meskipun dia tidak panik sama sekali. Dia masih di bawah perlindungan 2 harta rahasia besar. Selanjutnya, domain hukum Sui Ying telah sepenuhnya diaktifkan. Dan bahkan di bawah selubung alam ilusi, 8 bunga juga melindunginya. Cici-cici gelombang, banyak helai cahaya putih muncul di tengah kegelapan saat mereka berhadapan dengan bunga 9 kelopak yang melindungi Sui Ying. Saat untaian tanah putih itu memaksa jalan mereka menembus lapisan membran dunia, dengan 30% dari aslinya mungkin dikonsumsi. Meskipun bunga 9 kelopak itu kokoh, Master Gunung Beralis Merah dapat dengan mudah memotongnya, apalagi gerakan membunuh Master Kedai Segudang yang merupakan pemimpin organisasi pembunuhan terbesar di kekosongan utama. Untaian cahaya putih dengan cepat melintasi kelopak bunga 9 kelopak, menyebabkan bunga-bunga itu runtuh. Tetapi pada saat yang sama ketika mereka runtuh, bunga baru dengan 9 kelopak terus muncul di sekitar Sui Ying. Namun demikian, untaian cahaya putih itu melintas dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, ia melintasi 11 lapisan bunga dengan 9 kelopak, dengan 3 lapisan terbentuk setelah itu. Wen, Sui Ying tetap berdiri di sana dengan tenang. 12 lapisan cahaya berdiri kokoh. Di bawah serangan cahaya putih, hanya 2 lapisan cahaya yang ditembus sebelum cahaya putih menghilang. Hanya dengan teknik ini, Sui Ying melihat kegelapan tak berujung di sekelilingnya. Meskipun menjelaskan teknik ini lambat, itu terjadi dalam sekejap. Tapi Sui Ying punya cukup waktu untuk pergi dengan teleportasi jarak jauhnya karena gerakan membunuh ini tidak bisa melenyapkannya sejak awal. Oleh karena itu, Sui Ying santai. Harta rahasia pelindung yang dianugerahkan oleh penyihir leluhur dan yang lainnya luar biasa, pikir Sui Ying. Penyihir leluhur dan yang lainnya telah disebutkan sebelumnya. Hanya guru suci yang bisa dengan cepat menembus perlindungan dari 12 gelang manik-manik primal. Adapun Myriad Tavern Master, Sui Ying merasa bahwa dia masih bisa bertahan dari gelombang pembunuhan ini bahkan jika dia tidak bergantung pada harta rahasianya. Tentu, percaya itu adalah satu hal. Dia tidak akan tetap begitu bodoh untuk tidak menggunakan 2 harta rahasia. Hua, seorang lelaki tua muncul di tengah kegelapan tak berujung di sekitarnya. Dia adalah Myriad Tavern Master. Ini adalah harta rahasia yang baru disempurnakan oleh penyihir leluhur. Myriad Tavern Master melihat ke-12 lapisan cahaya di permukaan Sui Ying. Setelah melintasi dunia ilusi dan bunga 9 kelopak, hanya 60% dari kekuatan asli dari gerakan membunuhnya yang tersisa. Myriad Tavern Master mengerti bahwa dia akan membutuhkan waktu untuk mencoba menembus film ringan setelah merasakan kekuatannya. Selanjutnya, gerakan membunuh ini membutuhkan waktu untuk menyimpannya. Dia sudah menyimpan energi yang cukup ketika dia bersembunyi di kegelapan untuk melepaskan satu gelombang pembunuhan ini. Sui Ying sudah lama menggunakan teknik Destructive Realm Teleportation untuk melarikan diri ketika Myriad Tavern Master melancarkan serangannya setelah kegagalan pembunuhan pertama. Oleh karena itu, Myriad Tavern Master mengerti bahwa dia gagal. Benar, Sui Ying mengangguk. Sepertinya penyihir leluhur dan yang lainnya sangat menyukaimu. Myriad Tavern Master berkata, izinkan saya bertanya, dari mana Anda mempelajari teknik teleportasi alam destruktif milik Anda? Bakat kultivasi kuno, kata Sui Ying. Mustahil, Myriad Tavern Master menggelengkan kepalanya, tidak mungkin bakat ini dianugerahkan oleh hukum tertinggi. Petik 2. Oh, apakah begitu? Kecuali kalian semua telah memahami hukum tertinggi dan begitu yakin akan hal itu? Sui Ying membalas. Myriad Tavern Master terkejut. Mengerti hukum tertinggi? Jangan bicara tentang dia, bahkan gurunya, pencipta silsilah ini belum mencapai tahap itu. Terlalu sulit untuk mencoba memahami hukum tertinggi. Apa yang dikatakan Dongbo Sui Ying ini juga masuk akal. Tanpa memahami hukum tertinggi,
Mungkin apa yang disimpulkan guru juga tidak benar? Kecuali benar-benar ada bakat kultivasi kuno yang memiliki teknik teleportasi alam destruktif ini, Master Kedai Segudang berpikir, tetapi kemungkinan menyimpulkan sesuatu yang salah sangat rendah setelah seseorang berkultivasi ke tempat guru berada. Sebelumnya, dia merasa bahwa Sue Ying dapat menyimpulkan teknik teleportasi ini setelah mencuri teknik dasar dari garis keturunan mereka. Atau dia mungkin telah mempelajarinya dari Monarch Nine Cloud. Tapi sekarang, dia merasa ada kemungkinan kecil, bahwa itu memang dari bakat kultivasi kuno. Hukum tertinggi pada akhirnya terlalu sulit untuk dipahami. Terima kasih banyak kepada Myriad Tavern Master karena membiarkan saya mengalami pembunuhan Anda. Sue Ying tertawa, kekosongan di sampingnya terdistorsi dan dia menghilang setelah melangkah. Di dalam hutan belantara, Master Gunung Scarlet Broward sedang menonton semuanya dari jauh. Setelah itu, gangguan telah mereda, dan seorang lelaki tua muncul di sisinya. Saudara murid. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.